Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya binti Nurhayati, NIM E 2019-2013 dari Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan menanggapi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam pada Bapak Abdul Wadud Nafis, di mana sangat penting kita mempelajari mengenai pengangguran. Apa saja yang kita dapat dari mempelajari pengangguran, yaitu yang pertama, apa sih pengangguran itu, dan apa penyebab-penyebab dari pengangguran, dan bagaimana cara menyelesaikan pengangguran tersebut. Karena pengangguran ini akan berdampak negatif dalam perekonomian negara, baik secara makro maupun mikro kepada seluruh penduduk negara tersebut. Pengertian dari pengangguran yaitu adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja umur 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaannya, dan itu disebut dengan pengangguran. Kemudian macam-macam dari pengangguran. Yang pertama, pengangguran terbuka, di mana secara nyata dia itu tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai penghasilan, baik sebagai karyawan maupun pengusaha. Itu dinamakan pengangguran terbuka. Selanjutnya yang kedua yaitu pengangguran tersembunyi, di mana dia bekerja tapi dia tidak bekerja dalam waktu atau jam yang standar. Jadi misalnya kita bekerja rata-rata 8 jam, namun dia bekerja dalam waktu 5 jam, jadi yang 3 jamnya itu menganggur. Nah, itu disebut dengan pengangguran tersembunyi. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengangguran musiman, di mana dia bekerja pada bulan-bulan tertentu atau hari-hari tertentu. Misalnya di sektor pertanian, dia akan bekerja di saat musim tanam dan juga di saat musim panen. Selebihnya itu dia akan menganggur. Itu dinamakan dengan pengangguran musiman. Selanjutnya yang keempat yaitu pengangguran setengah menganggur, di mana dia bekerja tidak full, hampir sama dengan macam pengangguran yang kedua tadi. Tapi bedanya dia itu memang kerjanya setengah atau tidak sampai separuh, atau memang lebih sedikit dari jam yang telah ditentukan. Itu dinamakan pengangguran setengah menganggur. Selanjutnya mengenai jenis-jenis dari pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional, di mana orang yang tidak bekerja, yang mana sebelumnya bekerja jadi tidak bekerja dan kemudian mencari pekerjaan. Misalnya dia sudah mendapatkan pekerjaan, lalu dia resign untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Pada saat mencari pekerjaan itu dia masih menganggur. Nah, itu dinamakan dengan pengangguran friksional. Yang kedua yaitu pengangguran siklikat, di mana pengangguran ia tidak bekerja yang diakibatkan karena di PHK atau siklus ekonomi tertentu. Yang ketiga yaitu pengangguran struktural, bisa jadi karena situasi ekonomi, jadi penganggurannya itu disebabkan oleh situasi ekonomi. Yang keempat, pengangguran teknologi, pengangguran yang disebabkan oleh teknologi. Misalnya di sebuah pabrik yang mulanya tenaga kerjanya menggunakan tenaga manusia diganti dengan teknologi dan pekerjanya akan di resign atau tidak dipergunakan lagi. Setelah itu yaitu dampak dari pengangguran. Yang pertama, tentang menurunnya pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Yang kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam, kegiatan distribusi kurang lancar. Yang ketujuh, terjadinya kemiskinan. Yang kedelapan, kurang gizi.
Yang ke-9, tindak kriminal meningkat. Yang ke-10, produktivitas tenaga kerja rendah. Dan yang ke-11, upah yang rendah. Selanjutnya mengenai penyebab dari pengangguran. Ada 4, yaitu yang pertama, tidak sebanding dengan penawaran sama dengan permintaan pekerja. Yang kedua, turunnya pengeluaran total dan output. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya cara mengatasinya, yaitu yang pertama, menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, informasi lowongan kerja. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja. Yang keempat, membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Yang kelima, meningkatkan modal kerja. Yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Yang ketujuh, transmigrasi. Selanjutnya, setelah mempelajari pengangguran dalam perspektif ekonomi konvensional, selanjutnya pengangguran dalam ekonomi Islam. Ada 2, yaitu pengangguran jabariyah atau terpaksa. Yang kedua yaitu pengangguran khiyariyah atau pilihan. Apa sih pengangguran jabariyah itu? Artinya orang itu tidak bekerja, sudah masuk pada angkatan kerja dan sudah mencari pekerjaan. Itu dia dinamakan jabariyah. Selanjutnya pengangguran khiyariyah atau pilihan, di mana dia menganggur bukan karena tidak mendapatkan pekerjaan, melainkan dia malas untuk bekerja. Di waktunya kerja dia tidak bisa bekerja, ia gunakan untuk bermalas-malasan. Solusinya yaitu ada 2, mekanisme individu dan mekanisme sosial ekonomi. Yang mekanisme individu itu ada orang malas untuk bekerja, ya kita dorong untuk mau bekerja. Jadi ia dapat memberikan semangat bagi orang yang tidak bekerja tersebut untuk menjadi semangat bekerja. Maka akan baik pada kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang selanjutnya mekanisme sosial ekonomi, di mana bagaimana cara pemerintah mengatasi atau mendorong perekonomian Indonesia menjadi yang lebih baik. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.